datang beribadah kepadamu. Berkati kami yang sudah hadir di rumah ini Tuhan Yesus. Berkati juga semua jemaatmu yang mengikuti ibadah secara online, baik di Facebook Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus di IG ataupun di YouTube Tuhan. Kau Allahku menjamah dimanapun kami beribadah Tuhan. Kau Allahku bekerja atas hati dan pikiran kami, menguasai kami Tuhan. Jadilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, membawa kami Tuhan Yesus datang kepadamu, dekat kepadamu, mengerti kehendak-Mu Tuhan dan rencana dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terjadilah mujizat pertumbuhan yang sakit disembuhkan pada saat ini Tuhan. Yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Oh yang rasa hati Tuhan, yang sakit Tuhan. Oh Tuhan Yesus secara fisik maupun mental, walaupun Allahmu menolong semuanya Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, dan segala pekerjaan kau setan iblis, pikiran yang tidak berkuasa menghalangi ibadah kami mengganggu ibadah kami dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan juga bekerja atas lingkungan kami ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan kami pun damai bekerja. Haleluya. Dalam nama Yesus kita mulai ibadah kami ini. Untuk mari kita katakan sama-sama. Amin. Berlari sampai ke Tuhan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Penuh sejahtera kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, menolongku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur, Tuhan baik, Tuhan sayang pada kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami
Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Kami akan terus mengucap syukur. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak terbatas, tidak terhitung jumlahnya. Pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan selama kami hidup. Begitu banyak sehingga tidak bisa dihitung Tuhan. Begitu luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau menebus kami, Kau memberkati kami, Kau menyertai kami sampai detik ini kami ada. Itu semua karena berkat dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya dalam hidup kami. Sekalipun kami seringkali tidak setia, seringkali kami jatuh, seringkali kami lemah, seringkali kami menyimpang. Tapi kasih Tuhan terus sabar menuntun kami. Kasih Tuhan terus tekun untuk menolong kami, membimbing kami supaya kembali kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada saat ini di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang terus memelihara kami sampai hari ini. Iman kami tidak berhenti kepada Tuhan. Walau diterpa oleh banyak gelombang, walau diterpa oleh banyak persoalan, walau diterpa oleh banyak tantangan-tantangan kesulitan dalam hidup ini, kami tidak akan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah firman-Mu berbicara pada kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu menyampaikannya. Urapi semua umat-Mu dan anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menyapa semuanya kita yang ada di rumah melalui siaran ini. Shalom, salam kemenangan iman, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Bilangan pasal 11 ayat 1-6. Mari saudara yang di rumah buka Alkitab saudara. Kita akan baca teks Alkitab ini bersama-sama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Pagi hari ini, saudaraku, kita mendapatkan firman Tuhan dengan judul Sungut Maut. Sungut. Sungut ini artinya kalau dalam kata benda ini saudaraku adalah kumis yang panjang. Ya, biasanya ada pada lele, itu namanya sungut. Tetapi dalam arti kata sifat, sungut itu artinya adalah menggerutu. Ya. Kalau dalam bahasa kekinian namanya comel, ya. Comel temen gue ya. Comel itu artinya komat kamit, enggak karu-karuan. Komat kamit terus mulutnya, nyalahin sana, nyalahin sini, ya. Terus aja, tidak berhenti, ya, cerewet sekali, ya, cerewetnya itu menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan, semua disalahkan sama dia. Itu namanya sungut-sungut, ya, itu namanya menggerutu, itu namanya comel, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungut-sungut ini bisa mendatangkan maut, ya, bisa mendatangkan kematian.
Oleh karena itu kita harus berhati-hati, kalau mau sungut-sungut mikir dulu ya. Sebab resikonya berat. Kalau sungut-sungut itu bisa mendatangkan kematian, bisa mendatangkan maut. Ya. Hari ini kita mau lihat saudara, ya, bahwa setiap orang selama masih hidup pasti tergoda untuk bersungut-sungut. Kenapa? Karena sering sekali kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Ya. Banyak sekali harapan-harapan kita di hidup ini yang tidak jadi kenyataan. Banyak sekali impian-impian kita, angan-angan kita, cita-cita kita yang nggak sampai. Nah, itu bisa menyebabkan kita menggerutu. Itu bisa menyebabkan kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu membuat kita bisa, saudaraku, menjadi orang yang terus komat kamit. Ya. Tidak berhenti-henti cerewet. Ya. Kenapa? Harapan kita, keimpian kita, cita-cita kita, angan-angan kita tidak sampai. Yang kedua, saudara, yang sering menggoda kita untuk bersungut-sungut, kalau ada hal buruk yang menimpa kita. Ya. Saudara pikir kalau ikut Tuhan semuanya hal baik akan terjadi? Enggak, ada juga hal-hal buruk. Ya. Bisa terjadi kita sakit. Ya. Ada juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang kena positif virus corona. Ya. Ada pendeta, ada anak Tuhan yang kena positif virus corona. Ada hal buruk, ya, mengalami kecelakaan lalu lintas. Bisa jadi, ya, ditabrak orang, motor kita ditabrak orang, mobil kita hancur, motor kita mungkin nyawa kita selamat. Itu hal buruk. Banyak sekali, ya, hal-hal buruk yang bisa terjadi dalam hidup ini selama kita hidup di dunia ini. Entah kita ini orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan ataupun enggak, bisa jadi kena hal yang buruk. Nah, kalau hal yang buruk terjadi seringkali kita tergoda. Ini untuk bersungguh-sungguh. Ya, nyalahkan orang lain, nyalahkan keadaan, nyalahkan situasi, nyalahkan semua. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sering pernah sekali saudara ada orang yang ditangkap polisi kena razia, polisi stop motornya. Kenapa kamu muter di sini? Ya. Kan dilarang muter di sini. Dia berkata, "Tuh, kan Bapak nggak ada di sini. Polisinya nggak ada ya, jadi saya muter aja di sini." Selalu ada yang salah. Polisinya pula yang salah. Kenapa? Karena polisinya nggak jaga. Padahal sudah ada di situ rambu lalu lintas dilarang muter. Pokoknya saya nggak pernah salah. Ya, orang yang salah. Jadi hal buruk yang terjadi dalam hidup saya ditilang gara-gara salah polisi juga. Kenapa menjaga? Coba nggak jaga, kan nggak kena tilang. Ini semuanya saudaraku sifat orang yang menggerutu, sifat orang yang godaan untuk bersungut-sungut, selalu melihat ada kekurangan pada orang lain. Ya, kalau ada yang buruk terjadi pada dia timpakan pada orang, dia salahkan orang lain. Kemudian membanding-bandingkan keadaan. Orang Israel banding-bandingkan keadaan. Ya, dulu kita di Mesir makan ikan gratis, nggak bayar. Ada daun bombay, ada daun prei, ada semangka, ada mentimun, semua ada. Nah di sini di padang gurun ini apapun tak ada. Ini membandingkan keadaan mereka. Dulu kami enak, sekarang susah. Ya. Dulu kami makan enak, sekarang kok makan sulit. Ini membuat orang menggerutu, membuat orang bersungut-sungut. Kenapa? Dia bandingkan keadaan. Mungkin banyak juga kita yang saat ini membandingkan keadaan. Dulu sebelum COVID, saya enak cari makan, saya punya pelanggan, saya punya omset tercapai, saya selalu punya pemasukan, enak saya. Sekarang menderita saya. Sekarang saya kesulitan, ya, makan aja tidak bisa. Untuk makan aja harus ngutang. Wah, ini saudaraku, kita membandingkan keadaan. Kalau kita membanding-bandingkan keadaan, maka kita akan tergoda untuk bersungut-sungut. Saudara, kalau kita bandingkan keadaan orang lain dengan keadaan kita, bisa jadi tambah sungut-sungut. Dia kok beli mobil masa krisis kayak gini. Nah saya, motor aja nggak bisa dicicil. Dia kok bisa tambah sukses. Ya, tambah bisa beli ini dan beli itu. Saya kok makin melarat terus. Kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, itu menyebabkan kita tergoda untuk bersungut-sungut. Ya, inilah godaan yang terus ada pada setiap orang. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel ini bersungut-sungut bukan kepada teman, bukan pada orang tua, bukan kepada Musa, tapi mereka bersungut-sungut dikatakan tadi di hadapan Tuhan. Wah, ini bahaya saudara. Kalau saudara sungut-sungut kepada saya masih aman, ya, nggak masalah, nggak akan mendatangkan maut. Ya. Pak
Pak Pendeta, ini kurang nyaman tempat kebaktian kita, ini kurang begini firman Tuhannya, ini kurang begini khotbah Bapak, kurang begini baju Bapak saat berkhotbah, nggak apa-apa. Itu semuanya aman saja, saudara. Ya, baik-baik. Ya, itu masukan. Itu adalah kritik yang baik bagi saya. Tapi kalau saudara bersungut-sungut di hadapan Tuhan, wah ini bahaya. Kurang apa Tuhan itu sehingga kita sungut-sungut? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya oke lah disungut-sungutin. Kenapa? Karena memang manusia biasa pasti ada yang kurang. Tapi kalau kita sungut-sungut di hadapan Tuhan, itu bahaya. Sebab Tuhan tidak ada yang kurang. Dalam mengasihi kita, dalam memberkati kita, dalam menolong hidup kita, nggak pernah dia kurang. Dia sempurna. Tapi kalau kita sungut-sungut di hadapan dia, sesungguhnya kita yang salah. Ya, sesungguhnya hati kita yang nggak beres. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bersungut-sungut terhadap Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Saudara dengar tadi firman Tuhan, ya, sungut-sungut mereka itu didengar oleh Tuhan. Ketika Tuhan mendengarnya, Tuhan mendengar. Saudara, kalau kita bersyukur, Tuhan dengar. Kalau kita bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan dengar. Ya. Kalau saudara sungut-sungut pada saya, bisa jadi saya nggak dengarkan. Pusing saya. Kritikan-kritikan terus. Udahlah, abaikan saja. Saya nggak mau dengar. Tapi kalau Tuhan kita sungut-sungut kepadanya, Tuhan pasti dengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika Tuhan mendengar sungut-sungut, murkanya menyala. Murkanya, dia marah. Dia murka. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi pada saudara. Di sisi Tuhan tidak ada yang kurang lagi dalam hidup ini. Dia sudah lakukan semua yang terbaik bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah sediakan segala berkat bagi kita. Dia sudah sediakan anugerah bagi kita. Dia sudah berikan rohnya pada kita. Dia sudah berikan kita, saudaraku, darah Yesus yang melindungi kita, yang membentengi kita. Dia sediakan kita, dia berikan firman kepada kita untuk kita menjadi tuntunan hidup kita. Dia berikan kita keluarga rohani. Dia berikan orang-orang yang peduli pada kita. Dia berikan semua yang kita butuhkan untuk hidup benar. Tetapi kita saja yang kurang sungguh-sungguh. Jadi kok kita sungut-sungut sama Tuhan? Kok kita salahkan Tuhan? Kok kita menggerutu sama Tuhan? Maka Tuhan marah. Ya, Tuhan marah, saudara. Dan ketika Tuhan marah, bahaya, saudara. Ya, kalau saya yang marah, paling-paling saudaraku, kita nggak usah ngomongan lagi. Udah selesai. Tapi kalau Tuhan yang marah, menyala api. Menyala api Tuhan. Dalam Alkitab kita melihat, kalau dikatakan api, selalu pengertiannya ada dua saja. Yang pertama, kalau menyala api Tuhan, berarti itu adalah kuasa Tuhan, urapan Tuhan, yang menolong memampukan hidup kita. Makanya waktu, saudaraku, orang-orang Kristen pertama, mereka berdoa di lantai atas, mereka berdoa selama 50 hari, mereka dipenuhi oleh nyala api Tuhan. Nyala api seperti lidah api ada di atas kepala mereka. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua jadi berani. Mereka semua jadi kuat. Mereka semuanya jadi semangat. Nah, itu api Tuhan. Tapi bisa juga berarti kalau menyala api Tuhan, itu menghanguskan kita. Itu membuat kematian dalam hidup kita. Itu bisa membinasakan kita. Saudaraku, ya, 2 anak Harun, ya, mati ketika melayani Tuhan. Saudara, mereka menyalakan api yang tidak disuruh Tuhan. Mereka memberi persembahan tidak seperti yang Tuhan suruh. Hofni dan Finehas. Mereka mati kena api Tuhan. Di dalam bait Tuhan. Saudara, jangan saudara pikir kalau saya sudah melayani Tuhan, oke lah. Pasti Tuhan berkenan akan hidup saya. Belum tentu. Kalau kita melayani Tuhan dengan cara kita, dengan selera kita, dengan maunya kita, maka Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan kepada kita kalau kita melayani Dia seperti yang Dia mau. Tuhan berkenan kepada kita kalau kita menyenangkan hatinya, melakukan apa yang Dia suruh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itulah makanya Hofni dan Finehas itu mati kena api Tuhan. Mereka tidak melayani seperti yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
Kalau Tuhan marah, menyala api Tuhan. Makanya disebut taber, menyala api Tuhan. Menyala api Tuhan tapi bukan mendatangkan semangat, sukacita, mendatangkan kehidupan, kuasa dan mujizat, tapi membuat kematian. Bahaya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungut-sungut menandakan kita sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Ya, kalau ada orang bersungut-sungut sama Tuhan, berarti dia sudah nggak percaya sama Tuhan, curiga sama Tuhan. Ya, dia menuduh Tuhan nggak setia, dia menuduh Tuhan nggak menolong, dia menuduh Tuhan enggak melakukan apa yang didoakannya. Dia menuduh Tuhan itu berlambat-lambat. Dia menuduh Tuhan itu tidak tepat waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saudaraku, kalau kita mau bersungut-sungut di hadapan Tuhan, pikir lagi. Jangan-jangan di pihak kita yang kurang. Di pihak kita yang perlu diperbaiki. Di pihak kita yang harus lebih sungguh-sungguh. Sebab di pihak Tuhan gak ada kekurangan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyala api Tuhan dan mujizat bisa terjadi ketika kita sungut-sungut. Hati-hati. Ketika kita sungut-sungut, bisa terjadi mujizat. Saudara, saudaraku, kalau kita berpikir ya, mujizat terjadi berarti orangnya saleh ya. Dia mengalami mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan Tuhan, berarti orangnya pasti beriman ya. Pasti orangnya baik ya, pasti orangnya takut akan Tuhan ya. Belum tentu. Sebab di dalam kisah ini, saudara, mujizat terjadi ketika orang Israel bersungguh-sungguh. Apa mujizat? Tiba-tiba Tuhan kirim mereka burung puyuh. Ya, dalam 30 hari. 30 hari nggak berhenti-henti burung puyuh terbang di kemah mereka. Jadi mereka bisa tangkap burung puyuh tiap hari. Makan burung puyuh tiap hari. 30 hari, non-stop. Saudara, banyak sekali. Dan itu kalau bukan burung puyuh yang dikirim dengan mujizat, nggak akan bisa. Berapa banyak burung yang hendak kita potong untuk memberi makan 2,5 juta orang. Orang Israel itu 700.000 prajurit. Berarti yang umur 20-50. Sisanya, saudaraku, berarti ada 3 kali lipat. Sebab ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua. Berarti, saudaraku, hitung-hitungannya orang Israel itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Diberi makan daging tiap hari, 30 hari. Wah, berapa banyak itu, saudara. Mujizat terjadi. Mereka dikirimi burung puyuh, setiap hari makan daging, sampai dikatakan oleh Alkitab, daging keluar dari hidung. Saking banyaknya makan daging. Ya, sampai dagingnya keluar dari hidung. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mujizat-mujizat itu terjadi dan mereka sedang nikmati, Tuhan marah. Tuhan marah. Dia lihat orang-orang yang rakus itu, yang makan daging sampai keluar dari hidungnya itu. Saudaraku, Tuhan marah dan semua yang rakus itu mati kena ulah. Jadi saudara, ya, nyala api Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi ketika kita sungut-sungut, bisa terjadi ketika kita menggerutu, bisa terjadi ketika kita banyak menyalahkan Tuhan. Tetapi itu tidak mendatangkan kehidupan. Itu mendatangkan kematian. Jadi saudara, kita belajar dari ayat ini bahwa ternyata ya kuasa Tuhan, urapan Tuhan, nyala api Tuhan, ataupun mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita bukan tanda bahwa Tuhan berkenan akan kita. Bukan. Tetapi saudaraku, karakter kita lah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Bukan kalau kita dipakainya, bukan kalau kita diurapinya. Banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan itu tanda Tuhan berkenan akan hidup kita. Tuhan itu berkenan akan hidup kita kalau kita hidup dalam mengucap syukur setiap hari. Bukan bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut bisa jadi mujizat terjadi, tetapi itu menjadi kematian bagi kita. Kita perlu bersyukur. Kalau orang bersyukur, itu berarti dia tahu Tuhan beri yang terbaik dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan selalu sediakan yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, orang Israel menyesal mengikut Tuhan. Wah, ini bahaya. Ya, orang Israel menyesal ikut Tuhan. Mereka berkata, untuk apa kami pergi dari Mesir dibawa ke padang gurun ini? Untuk apa kami keluar dari dosa kami? Untuk apa kami bertobat?
kalau memang padang gurun yang kami dapat, kalau kesulitan yang kami dapat, kalau kesengsaraan yang harus kami pikul, untuk apa kami ikut Tuhan? Wah, saudara. Sampai hari ini, saudara, masih banyak orang Kristen yang ikut Tuhan supaya jadi diberkati, supaya jadi kaya, supaya jadi senang. Sama seperti pengikut-pengikut Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Banyak orang mengikut dia untuk dapat roti gratis. Karena Tuhan suka buat makan gratis. Banyak orang ikut Tuhan untuk melihat mujizat saja. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus hanya untuk mendapat pertolongan badani. Dia sembuh, mertuanya sembuh, anaknya sembuh. Setelah itu nggak ikut Tuhan. Ya, jadi dia mencari Tuhan Yesus untuk mendapat keuntungan. Keuntungan untuk diri sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan murid-muridnya juga ada yang datang, ada yang ikut dia hanya untuk mencari keuntungan. Ya, Yudas Iskariot, dia selalu memanfaatkan keuangan untuk kepentingan diri sendiri, dan dia menjual Yesus untuk menutup utang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu tragisnya kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu ternyata belum tentu tulus gara-gara mau ketemu Tuhan, mau sungguh-sungguh Tuhan. Bukan, tapi mau berkatnya saja. Itu sebabnya, saudara, banyak orang sebenarnya ikut Tuhan itu menyesal. Kalau saya di sana, boleh punya istri lebih dari satu. Saya di sana, diundang kemana-mana, kaya saya, uang banyak. Jadi kalau saya ikut di sana, jabatan langsung dikasih. Kalau saya ikut di sana, enak hidup saya. Nah, kalau saya ikut Tuhan, saya jadi Kristen, saya melayani Tuhan, akan aja susah. Gimana ini Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau cara pandang kita mengikut Tuhan supaya hidup jadi enak, lebih baik gak usah ikut Tuhan. Ya. Sebab saudara, Tuhan memberi kita bukan supaya hidup enak. Tuhan memberi kita hidup yang kekal. Sebab Tuhan tahu dunia ini bukan tempat untuk menikmati enak. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Sebaik-baik Tuhan memberkati hidup kita di dunia ini, tetap ada penderitaan. Sebaik-baik Tuhan memelihara hidup kita di dunia ini, tetap ada kesulitan. Sebaik-baik Tuhan menolong hidup kita di dunia ini, tetap ada penyakit. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dan dunia yang kita kenal hari ini akan hilang selama-lamanya. Tuhan akan berikan kita langit baru, bumi yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan mau kita fokus pada Dia. Tuhan mau kita fokus pada Dia, bukan pada berkatnya. Tuhan mau kita fokus pada hidup bersama Dia selama-lamanya, bukan hidup sementara di dunia. Tuhan mau kita punya pikiran-pikiran hal-hal yang di atas, bukan hal-hal di bumi. Saudara, kita perlu memikirkan sewa rumah, kita perlu memikirkan makan siang, kita perlu memikirkan untuk sekolah anak, kita perlu sekali. Tetapi saudaraku, bukan itu nomor satu. Yang terutama kita harus berpikir bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan berkata, cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Apa itu kerajaan sorga? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Jangan sumut-sumut. Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur, selalu mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Hari-hari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita karena Dia, bukan karena berkatnya. Karena Dia telah menolong kita, karena Dia ada dalam hidup kita, karena Dia ada dalam hati kita, karena kita telah ditulis dalam kitab kehidupan, karena nama kita ada di surga, karena nama kita disebut oleh Tuhan, karena Tuhan mengenal kita. Itu yang perlu kita syukuri dan sukacita setiap hari. Dan saudara, kalau kita menjalani hidup dengan sukacita, penderitaan seberat apapun akan terasa ringan. Kalau kita menjalani hidup dengan sukacita, niscaya usaha kita pun akan semakin semangat kita kerjakan, semakin berhasil. Kalau kita bersyukur terus menjalani hidup, walaupun saudaraku uang sedikit itu cukup, kalaupun uang itu sedikit kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita selalu mengucap syukur, ada sukacita di rumah kita, walaupun makanannya mungkin pakai ikan asin, tetapi kita bersyukur, kita senyum sekeluarga.
Saudaraku, ada banyak orang makan, saudaraku, daging tiap hari sampai keluar dari hidungnya. Tapi mereka marah satu dengan yang lain. Mereka nggak bahagia dalam rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahagia itu bukan karena berkat. Tapi bahagia itu karena kita tahu mengucap syukur. Amin. Orang Israel, saudaraku, ya, menyesal dan menganggap hidup jadi budak di Mesir lebih baik daripada jadi hamba Tuhan. Jadi ikut Tuhan. Wah, ngabdi sama orang Mesir lebih baik daripada ngabdi sama Tuhan katanya. Ngabdi sama orang Mesir dikasih makan sebanyak-banyak. Memang orang Mesir itu, saudaraku, kalau kita telik sejarah, ternyata mereka itu punya kebiasaan budaknya itu dikasih makan sekenyang-kenyangnya. Dikasih makan enak-enak. Supaya apa? Supaya kerjanya semangat, supaya kerjanya banyak. Jadi dikasih makan enak-enak itu kalau budak. Supaya dia bisa kerja sebanyak mungkin. Ya, supaya dia sehat dan bisa menguntungkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi itu kan Tuhan yang jahat. Dia kasih makan enak sebenarnya tujuannya nggak tulus, nggak murni supaya budakku sehat, supaya budakku baik. Enggak, supaya makin banyak penghasilanku dari dia. Supaya makin banyak yang ku dapat dari setan. Makanya kalau setan memberkati, saudara pergi ke Gunung Kawi, saudara pergi mencari berkat pada setan, dia akan kasih saudara kaya. Tapi dia akan ambil sesuatu dari hidup saudara. Dia ambil jiwa saudara, dia ambil anak saudara, dia ambil keluarga saudara, dia ambil semua yang saudara miliki. Mana mau setan rugi? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setan itu seperti tuannya orang Israel di tanah Mesir. Mereka itu kasih makan enak-enak, kasih makan enak-enak, supaya bisa diperalat, supaya bisa diperbudak terus. Tuhan Yesus tidak begitu. Dia memerdekakan jiwa kita. Sehingga kita bisa memilih ya atau tidak. Sehingga kita bisa memilih hidup atau mati. Kalau budak kan nggak bisa milih. Ya, milih istri nggak bisa. Yang milihkan istrinya siapa? Tuannya. Ya, dia nggak bisa milih apa yang harus dikerjakan, nggak bisa. Tuannya yang suruh kerjakan ini ya kerjakan ini, nggak boleh yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam Tuhan Yesus kita bisa milih. Mau hidup diberkati, ayo ini jalannya. Kalau tidak mau hidup dalam berkat, silakan. Tuhan tidak paksa. Kalau kita mau pilih kehidupan, ini jalannya. Tapi kalau kita mau pilih kematian, ini jalannya. Tuhan tidak paksa. Wah, ini luar biasanya Tuhan. Punya kebebasan untuk memilih. Amin. Tapi Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. Tuhan hanya bilang begitu. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat supaya engkau baik-baik. Tuhan tidak paksa. Harus pilih ini. Harus pilih ini. Enggak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Tuhan ada kemerdekaan. Amin. Orang Israel menganggap nasib buruk menjadi umat Tuhan. Ah, ini saudaraku. Banyak orang meninggalkan Kristen, pindah agama lain. Kenapa? Karena dia menganggap nasib buruk jadi orang Kristen. Dihina, dijelekkan, dianggap kafir, dituduh yang enggak, macam-macam, dipersalahkan, dipersekusi, dibully di mana-mana. Udah deh, saya pindah aja. Capek jadi orang Kristen. Ya, nasib jelek. Masuk kantor gara-gara Kristen nggak bisa jadi jabatan manajer. Masuk pemerintahan gara-gara di agamanya orang Kristen nggak bisa jadi jenderal, nggak bisa jadi dirjen. Masuk saudaraku di mana-mana gara-gara orang Kristen jadi sulit. Wah, saudara. Kalau pengharapan kita hanya sebatas di hidup ini, di dunia ini saja, memang sih jadi orang Kristen itu rugi. Betul, rugi sekali jadi orang Kristen. Gara-gara jadi orang Kristen, saudara, ya, kita jadi diejek, kita jadi disingkirkan, kita jadi dimusuhi. Ya, kita dianggap kafir dan pantas untuk dibunuh, layak untuk dibunuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini kalau mikirkan dunia ini, harapan kita hanya untuk hidup dunia ini, rugi jadi orang Kristen. Banyak kali kita susah gara-gara status kita orang Kristen. Tapi pengharapan kita bukan hanya dunia ini. Pengharapan kita surga. Pengharapan kita hidup yang akan datang. Pengharapan kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kalau hanya di dunia ini saja, saudaraku, Paulus nggak akan mau meninggalkan jabatannya. Dia adalah seorang anggota dari
majelis agama Yahudi, orang yang ternama terkenal, bisa dikatakan anggota dewan, orang pintar terkenal, ya, kaya raya, ya. Dia adalah arsitektur, pembuat denah, pembuat kemah. Dia pintar membuat kemah, dia pintar membuat rumah. Kalau di sekarang kan rumah, dulu kan kemah. Dia pintar, dia jago, dia kaya. Dan dia membelanjai orang-orang yang melayani bersama dengan dia, 20-30 orang naik kapal, dia bayari sendiri ongkos mereka. Itulah hebatnya Paulus. Untuk apa dia berlelah-lelah, berjerih payah, dikejar di kota satu, lari ke kota lain, dilempari di kota satu, lari ke kota lain, susah hidupnya setelah dia mengikut Tuhan. Tapi dia berkata, kalau dalam hidup ini saja pengharapanku sia-sia, tapi aku berharap pada hidup yang kekal di surga. Maka semua yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Semua yang dulu penting, sekarang kuanggap sampah. Karena mengenal Tuhan bagiku jauh lebih penting. Wah saudara, inilah orang yang sungguh-sungguh sudah jadi umat Tuhan, jadi anak Tuhan. Ya, kalau masih menggerutu gara-gara saudara sulit jadi orang Kristen, saudaraku, itu adalah orang yang bersungut-sungut dan Tuhan tidak akan suka pada hidup kita. Sungut-sungut demikian mendatangkan maut. Ya, kalau saudara menyesali, ngapain Tuhan aku diselamatkan? Kalau hidupku begini saja. Ngapain Tuhan aku jadi orang Kristen kalau hidupku seperti ini? Ngapain Tuhan aku diselamatkan? Ngapain Tuhan aku mengikut Engkau? Ngapain aku melayani Engkau Tuhan kalau hidupku melarat? Ini pasti mendatangkan maut. Sesungguhnya kita menyesali penebusan Tuhan, menyesali karya Tuhan, menyesali pengorbanan Tuhan di kayu salib. Saudara, banyak orang ikut Tuhan, hidupnya berubah, menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih sukacita. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak juga orang setelah ikut Tuhan, hidupnya gitu-gitu saja. Hidupnya malah makin mundur. Kenapa? Bukan salahnya di pihak Tuhan. Mungkin salahnya dalam kehidupan kita menjalani firman. Kurang bersyukur, kurang sukacita di dalam Tuhan, kurang semangat di dalam Tuhan. Kita lebih banyak menggerutu. Umat kami, comel, ya, menyalahkan sana sini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya keinginan yang tidak kesampaian, kalau kita cemas akan sesuatu, kita khawatir akan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Bukan sungut-sungut. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bisa nggak kita khawatir? Bisa banget, apalagi di masa corona seperti ini, di masa pandemi sekarang ini. Banyak sekali yang bisa kita khawatirkan dan cemaskan. Kita khawatir kena virus. Kita khawatir, saudaraku, nggak cukup untuk penghasilan kita itu membiayai kehidupan kita. Kita khawatir nanti nggak ada uang masuk. Kita khawatir akan sekolah anak kita. Kita khawatir. Banyak sekali yang bisa kita khawatir. Tetapi kalau kita khawatir bukan bersungut-sungut. Harusnya apa yang dilakukan? Firman bilang, doa. Nyampaikan permohonan kepada Tuhan, lindungi kami Tuhan, berkati perjalanan kami Tuhan, tolong lindungi kami dari virus ini Tuhan, tolong berkati kami supaya cukup segala keperluan kami Tuhan, tolong beri mujizat-Mu supaya tidak ada kekurangan dalam kehidupan keluarga kami. Harusnya kita banyak berdoa. Doanya bukan mengeluh, tapi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau akan menolong. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau pasti akan mencukupi. Terima kasih Tuhan, daganganku hari ini aku percaya pasti akan dibeli. Tuhan, terima kasih, pelangganku pasti akan tambah banyak. Terima kasih Tuhan, aku pasti dipelihara walaupun di masa corona ini tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, banyak terima kasih, banyak ucapan syukur. Itu yang harus dilakukan. Jangan khawatir, tapi nyatakanlah dalam doa, permohonan, sambil terus mengucap syukur. Tuhan Yesus tidak pernah sungut-sungut, saudara. Tidak pernah. Saudara, dalam Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Pengikut Yesus banyak nelayan,
Orang-orang pinggiran itu, orang-orang kaum marginal, orang-orang yang nggak dianggap. Yang ikut Tuhan siapa? Yang ikut Tuhan Yesus siapa? Yang jadi muridnya, rasul-rasulnya, nelayan, tukang tukang pungut cukai. Ya, ya salah satunya mungkin tukang parkir, ya. Pemungut cukai, minta cukai dari orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang tidak dianggap di masyarakat, orang-orang yang mungkin tidak dihargai di masyarakat, orang-orang yang mungkin dianggap, saudaraku, tidak penting dalam masyarakat. Itu yang datang sama Tuhan. Itu yang mengikut Tuhan. Orang-orang pandai, orang-orang bijak, orang-orang kaya, orang-orang sukses, politik-politikus, semuanya itu pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, orang-orang berpangkat, gak ada ikut Yesus. Malah mereka sekongkol, mereka, saudaraku, bersepakat bagaimana untuk menyingkirkan Yesus. Mereka memusuhi Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan Yesus bersyukur, saudara. Aku bersyukur padamu, Bapa. Ya, ini kau sembunyikan rahasia firman-Mu kepada orang pandai, orang bijak, orang kaya, tapi kau berikan dan nyatakan pada orang kecil. Aku bersyukur walaupun yang mengikut aku orang kecil. Kenapa? Karena nggak akan terus jadi orang kecil. Orang kecil yang diubahkan Tuhan jadi orang-orang besar. Amin. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus kita Tuhan yang bersyukur. Tuhan Yesus tidak sungut-sungut. Walaupun yang mengikut Dia, yang percaya pada pemberitaannya orang-orang kecil, orang-orang pinggiran, Tuhan Yesus tidak bersungut-sungut. Tetapi Dia bersyukur. Tuhan Yesus bersyukur atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus bersyukur ketika kita sudah percaya kepada Dia. Tuhan Yesus bersyukur kita ini jadi pengikut. Marilah saudaraku, jangan bersungut-sungut. Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Tuhan Yesus kita ini bersyukur atas keberadaan kita. Kita ini kan gak ada orang-orang yang hebat, orang-orang pintar, orang-orang jago, orang-orang yang pejabat kaya raya, orang hebat, orang berpengaruh di dunia. Enggak, kita orang biasa. Dan kita datang pada Tuhan, Tuhan Yesus bersyukur. Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus bersyukur atas hidup kita. Mari kita juga bersyukur atas Tuhan kita. Amin. Haleluya. Apapun keadaan saat ini yang saudara hadapi, jangan sungut-sungut. Ya, jangan menyesali panggilan Tuhan. Jangan nyesal jadi orang Kristen. Jangan nyesal jadi hamba Tuhan. Jangan nyesal melayani Tuhan. Ya, saudaraku, sebaliknya kalau ada hal yang masih kurang cocok, kurang kita dalam hidup kita, ada yang membuat kita khawatir, mari doakan. Mari berdoa, naikkan permohonan terus sambil mengucap syukur dalam jalan hidup. Saudaraku, seperti Tuhan Yesus bersyukur, hari-hari kita juga harus penuh dengan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat kemurahan, kasih setiamu. Kami bersyukur telah menjadi milik. Kami bersyukur telah ditebus. Kami bersyukur telah diselamatkan. Kami bersyukur telah dipilih Tuhan. Banyak orang kaya, orang hebat, orang pintar, orang bijak jauh lebih kami daripada kami. Tapi Tuhan, mereka belum dipilih. Mereka belum disingkapkan. Kami sudah, Tuhan. Kami orang biasa. Tapi Tuhan bersyukur karena kami menerima Engkau. Tuhan Yesus, kami pun layaklah mengucap syukur setiap hari. Jangan kami menggerutu. Jangan kami penuhi hari-hari kami dengan komat kamit yang tidak jelas, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang, menyalahkan keluarga. Tolong Tuhan, tidak ada kami yang menyalahkan Kau. Biarlah di masa-masa sulit dalam keadaan pandemi ini, kami lebih banyak bersyukur, lebih banyak berdoa, lebih banyak menyatakan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kami belajar dari kehidupan orang Israel. Ketika mereka sungut-sungut, mereka akan dapat apa yang mereka inginkan. Tetapi akhirnya mendatangkan kematian dalam hidup mereka. Tuhan, kami tidak mau berkat-berkat-Mu menjadi kematian bagi kami. Kami tidak mau mujizat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu menjadi kematian bagi kami. Kami mau Tuhan,
menjadi kehidupan. Oleh karena itu, kami mau Tuhan mendapat mukjizat bukan dengan cara bersungut-sungut, tetapi dengan mengucap syukur kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan yakin sungguh Tuhan pasti akan beri yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman kebenaran-Mu Tuhan. Janganlah menyala api Tuhan yang mematikan dalam hidup kami. Janganlah terjadi mukjizat yang membunuh hidup kami. Tolong kami Tuhan, biar kami selalu mengucap syukur, selalu mengucap syukur, selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau telah sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, 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 kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita satu dalam doa syafaat kita dan doa penutup kita pagi hari. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia. Terus kami terus berdoa untuk bangsa kami dan negeri kami Indonesia. Sudah bertambah baik, hari-hari ini kasus positif hanya tinggal 2.000-an. Kami berdoa terus menurun, sampai hilanglah Tuhan corona ini dari Indonesia. Kami berdoa Tuhan, tolong bangsa kami, supaya ekonominya juga pulih, masyarakatnya pulih semua, kondisi keadaan kami pulih semua. Tidak ada Tuhan yang kesulitan untuk makan. Semua ditolong oleh Tuhan. Dekati pemerintahan kami, bisa menjalankan, melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat. Berkati Tuhan kota kami Purwokerto Purbalingga, supaya segera lepas dari PPKM 3 ini, turun jadi PPKM 2, turun jadi PPKM 1. Bahkan tidak ada lagi PPKM Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati semua umat-Mu yang beribadah dari rumah pagi hari ini. Jamah semua Bapak, jamah Tuhan Koremon, jamah Ko Yohanes, jamah Tuhan Ko Anto, si Inyin, jamah Tuhan, jamah Ko Sugianto, jamah Tuhan pagi hari ini Tuhan Bang Eli Bukit Mariko, jamah Tuhan pagi hari ini Tuhan Vivi, jamah Melvin, jamah Tuhan Febrian, jamah Tuhan Yesus juga Daud, jamah Tuhan semua keluarga kami, sahabat kami, saudara-saudara kami, kenalan kami yang beribadah bersama dengan kami pagi hari ini, lewat Facebook, lewat Instagram, bahkan YouTube. Tuhan memberkati semua. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang beribadah dengan tulus hati kepadamu. Berkati semua anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini. Kami sekeluarga, hamba-Mu, istriku, Joel, dan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, Pak Yusuf, dan juga Tuhan Pak Ian Peter, diberkati oleh Tuhan. Sukacita surgawi mengalir dalam hati mereka, memenuhi hari-hari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, urapi dan sertai dan berkati kami semua. Yang sakit Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Yang positif COVID saat ini Tuhan, sembuhkan Tuhan. Sehingga negatif dalam nama Yesus. Berkati saat ini yang mau pemulihan Tuhan. Beri kekuatan supaya pulih kembali dari sakit penyakitnya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus keluarga kami Tuhan. Sembuhkan semua yang sakit oleh kuasa firman-Mu. Jamah Tuhan Yesus, berkati Tuhan Olivia sembuh dari COVID-nya. Jamah Tuhan Yesus, yang kami Mama Mika sembuh dari Tuhan bekas operasinya. Dalam nama Yesus, jamah semua saudara keluarga kami, sahabat kami Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, kalau dalam siaran ini ada yang belum menerima Engkau Tuhan, belum mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, selamatkan ya Tuhan, nyatakan pribadi-Mu dalam hati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami mohon kasih karunia-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas hidup kami semua. Pagi hari ini berkati sidang GKI Cabang Purwokerto. Berkati semua umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang mendukung dan mensupport terus pelayanan. Urapi dan berkati hidup mereka. Pak Salom keluarga, berkati Cik Sulis keluarga, berkati Tuhan Yesus semua sahabat keluarga. Tuhan, saudara kami Tuhan, berkati semua Tuhan. Berkati Tuhan Yesusku, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, limpah berkat-Mu atas hidup mereka. Berkati Pak Asugian keluarga, berkat-Mu atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Mari Tuhan, berkati kami semuanya. Pulang dari ibadah ini, curahkan atas kami semua berkat. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan-Mu. Kiranya hidupmu semuanya diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua yang setia. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya yang sudah beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Salam kemenangan iman. Sampai ketemu lagi.